Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter akan membacakan 4 cuitan yang terhubung dalam satu topik, yaitu terkait soal imbal jasa bagi tenaga kerja, tapi dilihat dari sisi neraca pembayaran internasional. Jadi maksudnya pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri maupun pekerja asing yang bekerja di Indonesia kan melakukan transaksi ya, gimana kita menerima maupun membayar. Nah itu di cuitan pertama saya menyajikan data yang disebut transfer personal. Jadi transfer personal itu adalah catatan neraca ya. Neraca, catatan arus, dalam hal ini ada yang bersifat masuk, ada yang bersifat keluar. Kalau masuk berarti dari tenaga kerja Indonesia yang di luar, makanya disebut juga remitansi, transfer bersama atau remitansi. Dan sebaliknya dari tenaga kerja asing TKA Indonesia yang mengirim keluar. Nah, transfer personal itu sendiri bagian dari yang namanya pendapatan sekunder ya. Jadi ada neraca pendapatan sekunder, 1 dari 4 neraca yang tergabung dalam transaksi berjalan. Yang 3 sudah kita bacakan di cuitan-cuitan sebelumnya. Nah kali ini yang keempat, tapi saya tunjukkan rinciannya. Nah di bagian pendapatan sekunder itu ada transfer personal. Nah gitu ya, transfer personal ini remitansi lah, itu yang paling dikenal publik. Nah Indonesia pada dasarnya memiliki keuntungan dalam hal ini. Jadi arus masuknya itu cukup besar ya. Tenaga kerja kita di luar itu yang resmi, yang legal itu di kisaran 4,5 juta ya. 4 sampai 4,5 juta berfluktuasi. Tapi kita tidak tahu yang tidak legal lah ya menurut catatan. Tetapi dari sisi transfernya legal atau ilegal kan tetap masuk karena ada transfer melalui sistem keuangan kan, perbankan dan dimonitor oleh Bank Indonesia. Kadang tidak bisa dilihat dari data pekerja legalnya saja. Nah, di gambar itu saya membuat data dari tahun 2004 sampai 2025. Yang biru itu menunjukkan arus selama setahun, jadi 2025 belum. Sampai 2024 itu arus setiap tahun arus masuk transfer personal atau remitansi tadi. Yang orange itu adalah 1 triwulan selama 3 bulan. Jadi 2025 sudah ada. Jadi setiap tahun itu selama 3 bulannya. Kalau yang biru selama setahunnya. Nah di tahun 2025 yang baru berjalan 3 bulan ini sudah diterima 4,14 miliar dolar ya. 4,14 miliar dolar. Lebih tinggi dari ekspor banyak komoditas loh. Nah kalau setahun, tahun kemarin 15,7 miliar dolar. Nah tahun ini kan ini rekor nih triwulan ini. Ada potensi dia di atas 15,7. Umpama 16 miliar dolar, silakan Ibu Bapak melihat komoditas apa yang bisa menghasilkan 16 miliar dolar setahun ya. Sedikit sekali. Jadi ini sumber devisa utama. Dan menariknya ya ibaratnya kan kita tidak ongkosnya itu kecil lah dari sisi perekonomiannya ya si tenaga kerja yang bersangkutan saja. Beda nih kalau kita ekspor apa gitu, mobil kah, ekspor elektronik kah, kan ada inputnya yang sebagian inputnya itu adalah impor. Tuh. Tetapi menurut pesan saya di cuitan ini, pemerintah justru kadang kebijakannya tidak mendorong ya, tapi malah bisa mempersulit entah soal prosedurnya, entah ya ada suasana di mana seolah-olah kalau jadi TKI itu adalah dicegah gitu kan. Itu kan sebetulnya harus dibicarakan ulang lah. Itu cuitan pertama. Nah cuitan kedua sebaliknya, kita juga harus menyadari karena kita terbuka, kita ngirim tenaga kerja keluar, ya ada juga tenaga kerja asing di Indonesia. Sekalipun belakangan ini kan di dalam 2-3 tahun ini banyak sentimen negatif ya di netizen. Ada pekerja, mohon maaf nih, Cina misalnya. Tapi ya itu kasus lagi yang harus kita bicarakan. Kalau saya sebagai ekonom makro ini ngelihatnya dulu adalah di catatannya saja. Tadi kan kita nerima udah besar lah. Tetapi ternyata kita juga mulai membayar remitansi, bukan membayar ya. Remitansi artinya uang tenaga kerja asing dikirim keluar. Ya memang disebut payment ya, pembayaran, tapi sebenarnya kan memang duitnya mereka sendiri yang dapat gaji di sini. Begitu juga dengan TKI tadi kan mengirim duitnya sendiri ke sini disebut penerimaan. Nah,
Ya, kalau dilihat gambar yang biru tahunan sama dengan tadi yang cuitan Roma, yang orange adalah hanya 1 triwulan. Nah, tampak bahwa tahun 2024 tadi rekor dalam pembayaran remitansi TKA, tenaga kerja asing. Nah, memang kenaikan yang signifikan itu 2022, 2023, 2024. Jadi 3 tahun ini tuh melompat tuh kalau dilihat biru itu. Nah, pada 1 triwulan yang 2025 ini juga rekor dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Jadi luar biasa tuh jumlahnya. Sudah mencapai 2,34 miliar dolar. Tadi yang pada saat menerima tadi kan di 4,14. Jadi kita sudah mulai tipis itu. Nah, kenapa begitu? Ya karena memang makin banyaknya TKA di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini, ya plus minus ya. Ini soal kebijakan kita bicarakan nanti, ini datanya seperti itu. Itu cuitan yang kedua. Kemudian ada cuitan ketiga, ini menarik soal tenaga kerja ini kan dapat gaji, dapat upah. Itu untuk mereka yang belum kurang dari setahun atau dibayarkan secara langsung tercatat sebagai kompensasi tenaga kerja. Kalau yang remitansi tadi ke dia lalu dia mengirim, itu biasanya untuk yang berstatus lebih dari setahun atau dalam proses di mana beda yang kompensasi ini baik dia kurang dari setahun maupun terlihat langsung dalam transaksi yang dibayarkan ke luar negeri ya. Langsung dikirim ke perusahaannya itu, yang nanti ke orangnya. Agak rumit sedikit, tapi kita menjelaskan secara sederhana, tenaga kerja itu bisa dapat langsung, yang disebut kompensasi, bisa mengendap dulu lalu dia kirim ke luar negeri remitansi. Kedua-duanya terkait dengan transaksi personal. Nah, kompensasi ini di transaksi masuknya di pendapatan primer. Kalau yang remitansi tadi, pendapatan sekunder, sama-sama di transaksi berjalan. Nah, yang menarik penerimaannya tidak besar di sini. Tadi kalau di remitansi kan besar. Jadi berarti penduduk Indonesia itu ketika bekerja di luar negeri kebanyakan ya cenderung lama lah, lebih dari setahun. Itu paling tidak ciri itu yang paling utama. Dan prosesnya mereka mengirim. Nah, itu tercatat pada tahun 2024 itu hanya 330 juta dolar yang sifatnya langsung ya menjadi kompensasi. Nah, pada triwulan 1 2025 ini hanya 74 juta ya. Jadi trennya menaik triwulan 1, begitu juga dengan kalau di setahun kan trennya menaik, tapi nilainya ya seperti itu. Tahun 2024 tadi memang lonjakan. Itu kita menerima. Nah, ini bisa ditambahkan dengan tadi remitansi ya. Nah, cuitan yang keempat sebaliknya sama dengan tadi kan. Transfer atau remitansi itu ada kita bisa menerima, yang dari TKA kita mengirim. Nah, kalau yang kompensasi juga begitu, TKI kita, tenaga kerja kita menerima kompensasi, tenaga kerja upah, gaji dan sebagainya. Nah, tenaga asing juga begitu. Nah, sayangnya dalam konteks ini mengulang kembali soal transfer personal. Jadi tampak bahwa pembayaran kompensasi tenaga kerja asing dalam hal ini, itu memang dari gambar biru yang setahun, lalu gambar yang garis yang orange itu yang triwulanan, itu menunjukkan tren yang meningkat. Dan 2025 ini adalah angka 3 bulan yang tertinggi ya, mencapai 482 juta dolar. Ingat tadi kita menerima dalam hal kompensasi hanya 74 berbanding 482 membayar. Nah, setahunnya pun itu sudah mencapai 1,85 miliar dolar di tahun 2024. Tahun ini berarti berpeluang mendekati 2 juta atau malah 2 miliar atau di 2 miliar. Ini sama ya, makin banyaknya tenaga kerja asing di Indonesia. Bahkan kalau kita masih surplus ya, masih banyak menerima remitansi ditambah kompensasi dibandingkan membayar remitansi, mengirim remitansi maupun ditambah kompensasi, tapi jaraknya mulai menyempit. Jadi di masa depan kalau kebijakan terhadap tenaga kerja ini kurang kuat, bisa-bisa kita tidak terlampau punya surplus lagi di sini. Nah, tentu melarang pekerja asing ke sini juga bukan pilihan kan, itu bagian dari syarat-syarat investasi kadang. Begitu juga kita membutuhkan beberapa pekerjaan yang datang dari asing tetap, tapi pemerintah harus waspada bahwa dia harus melindungi tenaga kerja kita, tenaga Indonesia. Jadi kalau pun perjanjian investasi dengan pihak asing ya harus dicermati. Begitu juga dengan soal mengirim TKI, jangan membuat opini. Menurut saya ini sebagai ekonom, tidak membuat stereotip bahwa TKI itu buruk. Justru yang dilakukan pemerintah adalah mengamankan mereka, meningkatkan
keterampilannya. Kalaupun dia menjadi ART di luar negeri, tapi juga dimonitor dan ada sistem-sistem yang memudahkan pengamanan mereka. Begitu juga tidak ada yang mempersulit pengirimannya untuk menambahi biaya mereka, dan lebih lagi keamanan mereka ketika datang dan seterusnya. Menurut saya tidak ada masalah dengan orang bekerja di luar negeri ya, karena itu menghasilkan devisa. Nah, begitu juga tidak masalah ada orang bekerja di Indonesia, tetapi pemerintah harus juga punya kebijakan. Kalau semua diizinkan masuk sini, semua jenis pekerjaan, itu akan menyulitkan penciptaan lapangan kerja buat penduduk Indonesia sendiri. Mudah-mudahan pemerintah ke depan makin tepat melakukan kebijakan terkait dengan tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri maupun tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.